Ada produk kita. Oke. Oh yes, ini. Wah, ini Ria Ricis Factory. Welcome to Branda. Mas Eki Bayhaki. Siap. Apa kabar Mas Eki? Alhamdulillah baik. Kayaknya belakangan makin sibuk ini. Setelah kemarin namanya sudah diumumkan sama Gerindra dan Demokrat. Ya kalau bilang sibuk ya jalanin aja. Jalanin ya. Jangan dirasa-rasa sibuk, nanti kerasa capeknya. Oh iya betul. Iya kan? Kalau seandainya dijalanin, di-enjoyin aja pasti kerasanya malah dinikmati ya. Oh iya, itu. Jadi sengaja saya undang Mas Eki nih ke sini karena saya pengen lebih tahu sebenarnya sosok Mas Eki itu kan. Kemarin saya sudah sempat ngobrol juga dengan Bro Nasrul. Saya panggilnya Bro karena ternyata umurnya masih 32 tahun. Berarti saya juga bisa dipanggil Bro dong. Yo, emang berapa Mas? Karena usia saya di bawahnya Kang Nasrul. 31, 30 pas? Kira-kira berapa? Kemarin sih Bro Nasrul bilangnya tahun 90, bener nggak itu? Kang Nasrul itu kelahiran tahun 88. 88, betul. Saya itu kelahiran 90. Wow. Jadi bisa dibilang kalau Kang Nasrul dibilang Bro Nasrul, di sini juga bilang Bro Eki. Oke, siap. Panggil saya juga Bro Ken aja, Pak. Oke, jangan broken heart ya. Tapi bukan broken heart ya, Bro Ken Supri ya kan. Oke. Jadi enak aja kita ya. Oh iya. Ya karena kenapa saya undang sebenarnya saya cukup kaget. Kaget Bro. Kenapa? Karena setelah sempat rame di pemberitaan begitu ya, saya cari tahu dan saya sempat tanya-tanya juga sama kawan-kawan. Ternyata usianya semuanya di bawah saya itu kan. Oke. Saya 33 tahun. Oh gitu, 33 tahun plus gitu ya. Enggak pas tiga. Saya 87 Oke, ya kan. oke, Bro oke. Nasrul 86. Oke. Bro Eki 90. Wah, Oke. kita generasi milenial ya. Oke. Kang Nasrul itu berarti kita juniornya Kang Supri. Oh, Kang gitu ya? Nasrul 88, Kang Supri 87, dan saya 90. Enggak lah, kita nggak ngomong junior lah ya. Asik. Yang penting kan kita bisa berbuat apa dan berkarya apa. Oke. Oke, Mas. Soal di luar Mas Eki masih muda dan saya pribadi meyakini bahwa anak muda itu punya idealisme, punya semangat dan pengen lah ya berkarya meskipun kadang-kadang namanya anak muda mah ada salah-salah dikit nah biasa lah ya. Karena terlalu semangat. Ya, namanya kesalahan itu kan sesuatu hal yang wajar. Iya. Yang penting kesalahan itu jangan diulangi kembali. Oke, siap ya, sepakat itu. Oh, iya. Kayak kode gitu ya. Oh, iya. Mas Eki ini kan rencananya ini mau nyalon sebagai wakil Iya, wakil insyaallah. Bupati Serang gitu Insyaallah, ya. insyaallah. Bapak juga dulu bupati. Nah, biasanya Mas kalau menjadi anak pejabat itu kan tanda kutip itu ada semacam stereotip ayah, maklum saja keturunannya begitu. Nah, apa Mas Eki merasakan beban yang demikian? Kalau dibilang keturunan sih kita nggak bisa dipungkirin lah. Kita ibaratnya kalau seandainya kita itu berbicara itu karena orang tua saya, ya kita ibarat kata kalau ini pohon saya buahnya. Ya. Nah pepatah bilang kan ada buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, ada pepatah demikian. Nah kalau seandainya dibilang mungkin ada terpengaruhnya dari orang tua, mungkin saja tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri ya. Tapi dari sisi lain, masa iya sih pribadinya Eki ini tidak ada yang muncul sama sekali. Nah, Gitu. iya karena kan yang sering muncul ya tidak mungkin tidak hanya berlaku di Bro Eki saja. Iya. Banyak orang yang demikian merasakan. Apa Mas yang Mas Eki dapatkan karena kita juga tidak akan pungkiri bahwa peran orang tua itu menjadi faktor yang penting ya, tapi bukan berarti semuanya orang tua kan Mas itu. Betul. Pendidikan apa Mas yang didapatkan dari seorang orang tua Mas Eki ya, baik bapak maupun ibu itu? Baik, kalau seandainya berbicara masalah pembentukan karakter lebih tepatnya, saya ngerasa gini, orang tua saya itu sangat berperan besar dalam pembangunan karakter saya. Mungkin dalam hal ini orang tua bisa dibilang tauladannya saya. Nah, kalau berbicara masalah kita itu saya dibuat dari nama besar orang tua, saya nggak bisa pungkirin itu memang benar. Akan tetapi kembali lagi, kalau seandainya berbicara wajar itu
anak Bupati Serang misalnya. Ya, ada privilege itu ya. Ada privilege itu. Karena itu apa namanya, dari dulu saya selalu bilang, wah Eki ini hidupnya pasti bakal enak. Karena dia kan anaknya Bupati Serang. Tapi itu sebenarnya seenak itu nggak sih sebenarnya Mas? Seenak yang dibayangkan orang nggak sih sebenarnya? Kalau kita bilang nggak enak, nggak boleh. Kita itu harus menikmati, bersyukur apa yang Allah telah berikan. Nah, tapi kalau seandainya dibilang enak sesuai apa yang dipikirkan orang, belum tentu juga, gitu. Karena kan penilaian orang kan berbeda-beda. Ada yang penilaiannya cuma di luarnya aja, tapi nggak tahu isi di dalamnya harus seperti apa. Iya, karena kan orang suka ngeliatnya dari luarnya saja, Mas. Betul, makanya kalau seandainya kita kan orang berbicaranya, wah Eki enak ya, jadi anak bupati segala macam. Saya nggak pernah saya pungkirin, wah nggak enak ya jadi anak bupati. Saya nggak mau kayak gitu. Tapi saya selalu bersyukur apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat saya maupun keluarga besar saya. Nah, tapi kalau seandainya bicara nggak enaknya, ada kok sisi-sisi nggak enaknya. Tapi saya itu nggak mau dijadikan beban saya. Tapi lebih cenderung itu harus saya menjadi bahan pendewasaan saya. Nah, dalam hal tertentu mungkin bagi sedikit saja bagi berbagi pengalaman. Orang tua saya dulu zaman saya orang tua saya masih menjabat sebagai Bupati Serang ataupun Wakil Bupati Serang. Saya itu yang selalu diajak sama orang tua saya itu, saya bukan diajak ke mall paling pertama. Kemana biasanya, Mas? Saya itu diajak ke masyarakat. Oh, ikut. Jadi pada saat ada kegiatan orang tua yang bisa memang membawa keluarga ataupun anaknya, orang tua saya kalau saya nggak ada kegiatan selalu diajak. Kenapa? Apa itu tujuannya, Mas? Ternyata saya baru menyadari ketika orang tua itu tidak pernah mengajarkan saya sebatas hanya berbicara saja, tapi mereka mengajarkan saya dengan cara, nih kamu itu pertama yang diajarkan oleh orang tua saya ketika saya dibawa ke masyarakat adalah kamu itu harus banyak bersyukur. Karena masih banyak sekali masyarakat di luar sana, orang-orang kita yang jauh di bawah kita. Oh, pesan-pesan bahwa ternyata kita itu lebih beruntung dari orang, itu yang harus disyukuri ya. Yang kedua, kita itu tidak boleh namanya ada jarak dengan orang lain. Ketika saya masuk ke daerah masyarakat, turun ke kampung, turun ke desa, tidak pernah ada jarak sejengkal pun antara saya dengan masyarakat. Misalnya, wah ini anak bupati, ini anak kepala desa, ini anak masyarakat, dipisahkan, tidak ada. Semua itu bergabung. Oh, berarti Bapak ngajak Mas Eki turun ke masyarakat tuh justru pengen biar Mas Eki lekat atau dekat dengan masyarakat. Betul. Jadi bukan sebatas mengajak ini segala macam, tapi lebih cenderung banyak pelajaran yang saya bisa dapat. Mulai dari saya kenal banyak orang, saya bisa tahu kondisi di masyarakat. Itu bukan baru sekarang-sekarang aja. Berarti memang dari dulu Mas Eki dari zaman saya SD, saya udah diajak. Oh gitu, sampai dari SD itu? Jadi orang tua saya menjabat wakil bupati mulai saya SD kelas 5. Udah kayak gitu, orang tua saya selesai jadi bupati, itu saya sudah lulus kuliah. Lulus kuliah saya tahun 2012, orang tua saya pensiun 2015. Jadi setelah 3 tahun saya lulus kuliah pun, orang tua saya masih menjabat. Dan di situ saya banyak belajar sekali apa yang orang tua saya sudah lakukan. Terutama ketika orang tua saya selalu mengajak saya ke masyarakat, itu saya jujur aja, kalau bisa dibilang punya ikatan batin lah dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Karena sejak dari SD Mas Eki sudah ikut itu ya, sudah ikut, berarti sudah melihat lah ya bagaimana kondisi masyarakat di Serang itu. Mas, apa Mas yang membekas sekali itu ya, pendidikan apa yang membekas sekali itu Mas Eki, dan mungkin pengalaman Mas Eki sewaktu turun di lapangan itu sehingga saya harus bisa lebih bagus nih ketika nanti saya punya kesempatan. Oke. Kalau berbicara masalah apa sih keinginan saya, ya untuk sehingga saya ikutan dalam kontestasi pilkada ini, mungkin seperti itu ya. Saya lebih cenderung gini, kita banyak turun ke masyarakat, banyak mengerti keinginan masyarakat. Masyarakat itu jadi tidak pernah ada gap antara saya dengan masyarakat. Masyarakat itu curhat itu terbuka banget sama saya.
Jadi pada saat sekarang ini banyak yang dicurahin curhat ya. dari masyarakat kepada saya. Itu saya punya rumah itu terbuka masyarakat untuk datang ke rumah saya. Walaupun sekedar cuma buat curhat. Oh, betul. Dan itu bukan 1-2 orang saja, tapi banyak, kadang-kadang sampai berbondong-bondong orang datang ke rumah saya. Pada prinsipnya mereka sedih dengan kondisi saat ini. Jadi oleh sebab itu banyak yang masyarakat, Pak, kapan perubahan, Pak? Saya selalu bilang, udah sabar, pada saatnya nanti akan berubah. Pak, kapan perubahan, Pak? Udah sabar. Saya selalu berbicara seperti itu. Dan pada akhirnya kalau saya berpikir-pikir, kapan akan ada perubahan kalau tidak dimulai dari saya sendiri. Oh iya. Nah, dari situ saya bismillahirrohmanirrohim, udah saya menyampaikan kepada masyarakat, saya pada saat waktu itu maju sebagai bakal calon Bupati Serang. Dan sekarang sehingga sampai sekarang akhirnya politik segala macam, kita bergabung partai dan alhamdulillah kita sudah dapat pasangan. Dan sekarang saya posisinya mendampingi Kang Nasrul Ulum dan menjadi wakil Bupati Serang. Dan sama-sama masih muda banget ya. Insya Allah masih benar-benar muda lah. Iya. Jadi sebenarnya saya pribadi lebih enak karena kita seusiaan tuh kan. Jadi ngobrolnya juga kayaknya nggak ada jarak gitu kan. Nah, Mas, satu lagi sebenarnya saya pengen tanyakan adalah Pak Aten itu kan dulunya sebelum jadi bupati tentara, Kopassus kan. Sebelum jadi wakil bupati. Terus sebelum jadi wakil bupati, malah beliau itu kan Kopassus itu. Betul. Nah, itu didikan ala militer itu berlaku nggak sih, Mas? Saya punya cerita. Jadi saya Bentar, Mas, sebelum Mas Egi jawab, karena saya dulu sempat suruh jadi tentara tapi saya nggak mau karena ngeri seram. Iya betul. Tapi orang tua saya itu dikenal mukanya serem, hatinya selembut salju. Oh iya. Nah, jadi orang tua saya itu sangat lembut sekali hatinya untuk di dalam keluarga. Nah, saya ceritain masalah ketegasan orang tua saya. Waktu orang tua saya masih menjadi Bupati Serang, saya masih SMA. Kalau saya tidak salah ingat, saya masih SMA. Waktu Bapak Bupati. Orang tua saya pernah mengajak menonton bola. Waktu itu yang bertanding adalah Perserang. Jadi waktu itu saya masih diajak nonton Perserang di stadion. Waktu itu saya baru pulang nyampe rumah benar-benar itu jam 2:30 sore. Ternyata bapak mau berangkat sebelum asar jam 3. Orang tua saya ngajak, Ki, nonton bola yuk. Jam berapa? Jam 3. Karena saya habis mandi, beres-beres dan segala macam, saya turun dari kamar saya jam 3:10. Oh iya. Orang tua saya minta saya jam 3 mau berangkat. Ternyata apa yang terjadi di bawah? Ternyata orang tua saya sudah berangkat lebih duluan. Gitu. Walaupun hanya 10 menit saya terlambat dari orang tua saya. Ternyata orang tua saya udah berangkat duluan. Nggak ada toleransi. Tidak ada toleransi buat siapapun, termasuk sama anak sendiri. Oh, jadi kalau telat pokoknya mau janjian jam 3 itu. Iya, betul. Jadi kalau seandainya orang tua saya itu kalau seandainya jam 3 upayakan sebelum jam 3 itu udah ready. Nah, ini akan kita upayakan dan saya sudah menerapkan di dalam keluarga saya. Jam 3 harus ready. Pokoknya nggak boleh lewat-lewat itu. Betul, ya. betul. Jam 3. Insya Allah saya apa yang orang tua saya kerjakan bukan sebatas nasihati. Apa yang orang tua saya kerjakan, yaitu masalah disiplin waktu, itu akan saya lakukan juga. Artinya memang itu ya Mas, kedisiplinan barangkali ya, kedisiplinan itu paling ya. utama dalam keluarganya, yang terutama orang tua saya yang dan mendidik. saya kira soal disiplin itu juga masih menjadi problem di masyarakat kita ya. Tidak hanya di Serang ya, saya bilang secara umum di Indonesia Di itu Indonesia kan. betul. Makanya sampai ada terkenal namanya jam karet. Iya betul. Iya kan? Karena kalau kita bikin acara nih di Indonesia itu mulai jam 8 tuh kita mulai jam 9. Betul. Jam 10. Makanya ada namanya jam karet. Jam karet itu ketika kita diundang jam 9 mulai jam 10. Bahkan pernah saya waktu itu dengan orang tua saya hadir ke suatu acara. Di undangan kita diundang jam 9. Saya sama orang tua saya 8:30 sudah di tempat. Yang di panitia menyampaikan, Pak,
kok pagi banget? Kata saya, ya kita kan mau kegiatan jam 9. Wah Pak, biasanya kalau seandainya di sini undangan jam 9, mulainya jam 10 Pak. Oh gitu, kata saya. Waduh, ini kata saya harus mulai dirubah nih pola-polanya gitu kan. Iya betul. memang saya kadang-kadang juga apa ya harus dimulai dari mana ya ini soal disiplin itu kan ini kadang-kadang orang anggap remeh temeh padahal itu persoalan serius itu ya. Iya betul. Bahkan ada pepatah bilang waktu adalah uang. ya tim is money ya. Iya. Dan itu nggak bisa, sesuatu hal yang nggak bisa dibalikan adalah cuma waktu. Ketika kita sudah lewat 5 waktu, nggak mungkin kita sudah lewat 5 menit, nggak mungkin 5 menit itu bisa kita kembalikan lagi. Makanya hati-hati sama waktu. Gitu. Mas Mas Eki ini kan masuk ke dunia politik itu awal mulanya karena apa Mas? Karena ada apa Mas yang kalau boleh tahu nih Mas Eki yang sampai akhirnya sekarang nih sama Demokrat diberi amanah untuk maju itu mula-mulanya Mas Eki apa Mas sampai tertarik di dunia politik? Paling awal mula banget tadi saya udah cerita, mulai banyak masyarakat yang curhat segala macam, minta perubahan dan lain-lain, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Sampai pada saatnya tahun 2017 itu beberapa partai berbondong-bondong bergantian ngajak saya untuk masuk ke salah satu partai, dan akhirnya saya masuk ke salah satu partai. Dan itu adalah asal mula saya kenapa saya masuk ke dunia politik. Walaupun ibarat kata basically saya mungkin saya lebih cenderung ke dunia entrepreneur ya. Oh, entrepreneur. Emang usaha apa Mas kalau boleh tahu? Ya mungkin ada beberapa usaha, ya usaha kecil-kecilan lah, namanya juga usaha-usaha anak muda. Jadi ya kita mulainya merintisnya dari kecil-kecilan lah. Iya kan, siapa tahu nanti bisa partneran. Oke. Emang boleh tahu apa Mas usaha Mas ini? Mungkin salah satunya yang kita sampaikan ini, kita ada usaha kerjasama. Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia sudah dilaksanakan, tapi untuk di untuk di Kota Serang itu kita yang kerjasamanya. Nama kulinernya mungkin udah nggak asing. Saya sih tahu, tapi pengen biar tahu aja. Nama kulinernya itu nggak asing, namanya sih Ricis Factory. Oh, Ricis. Ya. Bukan Ria Ricis kan? Oh, hampir mirip-mirip kan ya. Mirip. Cuma bahaya juga kalau saya Ria Ricis. Nah, kebetulan saya bawa produknya. Oke. Ini menarik. Ini bukan promosi, hanya sedikit menyampaikan. Ya promo juga nggak apa-apa. Kalau ini dianggap promo kan saya ikut bantuin. Ini kan kita harus saling support. Ini kita ada produk kita. Oke. Oh yes, ini. Wah, ini Ria Ricis nih. Ria Ricis Factory. RF ya. Ricis Factory. Ini tempatnya di mana ini, Mas? Ini tempatnya di kalau sana itu sih saya bilangnya Benggala. Cuma ada yang bilang itu daerah Kemuning. Ya. Yang itu kan perempatan. Kalau seandainya dulu orang-orang bilangnya Perapatan Kubang. Benggala Perapatan Kubang. Nah, saya boleh langsung saya cicipin nggak Mas? Boleh dicicipin. Oke, boleh cicipin. Kayaknya gitu. ada hand sanitizer nggak ya? Oh ya, ada. Kan kita biar nggak usah ke tangan. Wah, ini apa ini kalau ini? Itu kejunya. Bagi yang suka keju. Karena anak-anak sekarang lebih cenderung suka keju, dan itu sausnya. Oh, ini sausnya itu ada level-level juga. Ada mulai dari level 0 sampai level 5. Ini kita jadi kayak dagangan ya. Aduh. Kita di sini sedang berbicara apa ini? Kita sudah berbicara Ricis ya, dia. Tapi lebih cenderung salah satu yang kita jalanin lah. Ya, tapi kalau saya sih bukan promo ya. Kalau dianggap orang promo sih nggak ada masalah. Tapi buat saya ini ya anak muda itu ternyata harus mulai nih berdikari nih. Jadi, dan saya jujur, ini kenapa saya ada ketertarikan dengan salah satunya dengan Ricis. Ricis itu mungkin bagi sebagian orang ini adalah produk luar negeri. Bagi sebagian orang. Ada beberapa branding yang lain. Ya, karena kan dulu Kentucky Fried Chicken semacamnya itu brand-brand yang lain itu cenderungnya adalah dari luar negeri. Sedangkan produk kita ini bukan dari luar negeri. Oh, ini produk asli. Ini produk lokal Indonesia. Ini asalnya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung. Jadi posisinya ini bukan produk luar, tapi produk lokal. Kalau seandainya kita bisa mempromosikan, mendorong produk lokal, kenapa harus produk luar dulu? Oh iya. Kalau kita lebih upaya bagaimana produk lokal itu harus lebih melejit dibanding produk luar. Kita ini akan
namanya itu ketemu dengan pasar global dan kita sudah ngejalanin saat ini. Nah, kalau seandainya peran dari kita sendiri tidak menyukai produk lokal, bahaya nanti ke depannya. Berarti Masih enak banget, Mas. Oke, sambil dilanjut. Saya sambil makan sambil dengerin Sambil dilanjut. Itu aja Mas, lanjut aja tuh. Ya, jadi kalau seandainya saya bagaimana berpikir produk lokal itu harus bisa standarnya adalah luar negeri. Jadi kalau seandainya kita mau kerjasama, saya juga selalu ngelihat backgroundnya. Ini kira-kira produknya ini produk lokal apa enggak. Kalau seandainya memang produk lokal, bagaimana pasarnya segala macam. Saya pengen mendorong di Kabupaten Serang pun, saya ada beberapa program terkait masalah UMKM. Itu UMKM di Kabupaten Serang itu potensinya luar biasa. Apa aja misalnya Mas itu? Bukan. Saya contohin satu aja ya, karena banyak potensi yang bisa dikupas, tapi saya nggak mau ngupas semuanya karena akan panjang waktunya. Panjang. Tapi kemarin waktu Bro Nasrul kesini, saya bilang nanti kapan-kapan kayaknya berdua deh kita ngomongin banyak. Boleh. Pasti bakal nyambung karena antara Bro Nasrul asik sama Bro Eki ini nggak akan jauh berbeda untuk masalah pandangan dari segi permasalahan yang ada di Kabupaten Serang. Nah, saya sedikit berbicara masalah UMKM ya. Sambil dimakan. Iya, nggak apa-apa kan saya makan ya. Wah, ini enak banget soalnya. Saya bener lapar Mas. Nah, ada namanya gerabah ataupun gentong di Kabupaten Serang. Oh iya benar, saya tahu pernah tahu tuh. Asalnya itu dari Desa Bumijaya. Bumijaya. Kecamatannya Kecamatan Ciruas. Kalau seandainya bagi turis asing ditanya gentong ataupun gerabah, pasti mereka akan jawab ini adalah produk Bali. Oh iya betul sekali. Nggak akan menyebut sama sekali ini produk Kabupaten Serang. Padahal kita punya itu ya, gerabah Bumijaya itu ya. Betul. Tahu nggak di Bali itu sumber tanahnya itu dari mana? Sumber tanahnya itu dari kita Bumijaya. Jadi dari Bumijaya dikirim menggunakan truk, kirim ke Bali dan nama pengrajinnya itu diambil juga dibawa ke Bali. Jadi tanahnya dari Kabupaten Serang, pengrajinnya dari Kabupaten Serang, dibuatnya di Bali, dipasarkannya di Bali. Jadi disebutlah itu produk Bali. Made in Bali. Iya. Bukan made in Kabupaten Serang. Dan harganya jauh sekali dari harga yang ada di Bali. Padahal itu salah satu potensi yang luar biasa ya. Yang sekarang logikanya Bali ngebeli tanah dengan harga yang cukup tinggi, ngambil pengrajin dari sana, dibiayai sama orang Bali, tapi mereka masih bisa mendapat keuntungan yang besar. Logikanya, kalau seandainya tanahnya kita nggak usah beli, posisinya ada kok di Bumijaya. Iya. Lantas pengrajinnya juga memang mereka pada pengrajin, posisinya akan jauh lebih menguntungkan dibanding harus dikirim ke Bali. Cuma ada satu hal yang pemerintah sampai saat ini nggak pernah perhatikan adalah apa? Apa Mas? Pengrajin itu tidak pernah didorong, dikawal untuk masalah memarketingin produk. Pemasarannya ya yang Betul. yang masih jadi persoalan. Sampai detik ini saya ke Bumijaya, bahkan terakhir kemarin teman-teman saya datang ke Bumijaya itu ada juga masyarakat yang memprihatinkan. Bahkan waduh, kehidupannya sangat menyedihkan lah. Iya. Oleh sebab itu saya di sini cuma berpikir bagaimana kita mengembangkan UMKM supaya masyarakat itu khususnya lah kalau seandainya masalah gerabah khususnya di Bumijaya itu bisa berkembang dari satu potensi itu saja. Itu baru satu potensi. Itu baru satu potensi. Itu baru berbicara Bumijaya saja. Belum berbicara kecamatan dan desa yang lain yang ada di Kabupaten Serang. Potensinya masih luar biasa. Nah, itu saya melihat ini bisa dijadikan dasar masyarakat mendapatkan kesejahteraan lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya barangkali itu disinkronkan dengan potensi wisata di Kabupaten Serang, barangkali akan jadi magnet tersendiri ya. Saya contohin lagi. Iya. Kalau saya kalau saya bicara supaya lebih dapat, saya selalu banyak contoh. Iya. Saya contohin. Apa Mas? Ketika turis asing banyak turis di sana, saya pernah ketemu beberapa turis ada di luar negeri. Pas kebetulan saya lagi pas di sana, saya tanya dari mana? Dari Banten. Banyak orang belum tahu Banten itu di mana. Oh. Saya bilang
kenal Bali, orang rata-rata pada kenal. Iya. Jadi orang itu lebih mengenal Bali dibanding Banten. Dan Indonesia pun ada juga beberapa orang yang tidak kenal Indonesia tapi tahu Bali. Kalau Bali ya. Saya bilang Bali saking itu ada kuat. di Indonesia. Saking kuat brandnya Bali itu ya. Betul. Nah, begitupun di daerah Anyer. Saya beberapa ketemu kawan saya. Terakhir kemarin saya waktu ketemu kawan saya di daerah Jakarta Barat, saya baru kenal sama dikenalin sama kawan saya. Terus asli dari mana, Mas? Saya dari Kabupaten Serang. Kabupaten Serang tuh di mana? Kata saya, tahu Cilegon. Cilegon tahu. Kabupaten Serang itu lewat apa? Cilegon itu lewatin Kabupaten Serang. Di mananya ya? Saya selalu nanya, ngambil clue-nya. Bapak pernah ke Anyer nggak, Pak? Iya, pernah ke Anyer. Oh, itu Kabupaten Serang. Tandanya apa? Kabupaten Serang itu Anyer itu lebih terkenal dibanding Kabupaten Serang. Iya. Karena daerah wisatanya. Iya. Gitu. ini jadi aneh ya, Iya. Orang tahu Anyer tapi nggak tahu Kabupaten Serang. Padahal Anyer itu bagian Kabupaten Serang. Betul, makanya itu kita pengen hidupkan sebagai bagaimana Kabupaten Serang itu bisa dikenal luas. Banyak cara-cara supaya masyarakat Indonesia khususnya, tapi ataupun turis asing datang ke Serang, itu magnetnya luar biasa. Iya. Karena potensinya luar biasa, baik itu pariwisatanya, UMKM yang dari handicraftnya dan lain-lain, pertanian itu segala macam, itu luar biasa. Tinggal ini barangkali perlu ada pengolahan dan akselerasi lah ya. Betul. Makanya oleh sebab itu kita juga, ya inilah salah satu kenapa keinginan saya maju sebagai Wakil Bupati Serang dan Kang Nasrul juga sebagai Bupati Serangnya. Kita pengen anak muda ini adalah kekuatan. Iya. Anak muda adalah kekuatan. Oleh sebab itu kita pengen menunjukkan kita anak muda yang memiliki potensi untuk merubah Kabupaten Serang yang lebih baik lagi. Apa aja sih visinya? Religi, maju dan modern. Oke. Gitu. Sebelum sampai ke visi misi, Mas. Oke, itu keraknya aja lah saya sampaikan. Kenapa saya pengennya kalau ngomong visi misi harus berpasangan. Oke. Makanya itu nanti dikira saya kampanye lah gitu kan. Padahal betul. Nah, ini kan kita lagi berbicara santai aja. Iya, karena saya undang Mas Egi di sini, lagi-lagi saya bilang saya undang Mas Egi di sini karena Mas Egi muda banget dan saya sebenarnya pengen bertanya sebenarnya apa nggak terlalu muda gitu, Mas. Karena banyak orang yang anggap masih muda, belajar dulu begitu kan. Betul. Banyak yang bilang terlalu muda. Tapi kembali lagi kedewasaan itu kan tidak dilihat dari umur. Nah, ada juga kok banyak anak muda di luar sana. Wamen juga sampai saat ini kan ada. Wamen yang usianya mungkin di bawah saya, usia 29 tahun. Oleh sebab itu saya ngerasa tidak akan salah kalau seandainya anak muda itu memimpin suatu daerah. Mungkin kalau seandainya kita memang benar-benar niatnya akan jauh lebih baik gitu. Tapi kembali lagi, kalau seandainya kita gimana dari hati dan nuraninya kita sendiri, kita mau maju itu sebagai apa? Oke, Mas, next terakhir Mas, apa Mas yang pengen disampaikan kepada teman-teman generasi milenial kita ya, agar kita bisa menjadi anak-anak muda yang tidak hanya rebahan tapi juga berperan itu ya, tidak anak muda yang baperan tapi anak muda yang punya peran lah itu. Apa Mas pesannya, Mas? Saya ingin menanamkan anak-anak muda dengan mental yang kuat. Kenapa? Zaman sekarang itu kita itu sudah berhadapan itu dengan dunia luar ya. Dan juga posisinya kita itu namanya apa itu? Digital ya. Nah, bagian dunia maya itu udah kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kita tidak kuat mental dan kurang berinovasi, kita siap-siap untuk ketinggalan zaman. Oleh sebab itu saya cuma menitipkan ke teman-teman semua yang ada di Kabupaten Serang khususnya, saya cuma menitipkan supaya anak-anak muda mari bersama-sama kita kuatkan mental dan kita sama-sama berinovasi. Kenapa? Dengan kita kuat mental dan berinovasi, saya yakin suatu daerah, suatu tempat, suatu negara akan lebih berkembang, akan lebih maju kalau memang anak-anak mudanya itu punya inovasi dan mentalnya kuat. Artinya teknologi ini jangan sampai memperbudak kita, Mas ya. Betul. Tapi harus menjadi sarana kita namanya handphone, internet dan lain-lain itu jangan dijadikan budak.
Tapi jadikanlah itu fasilitas untuk kita menyambung ke semua orang yang ada di jaringan seluruh dunia. Untuk Tidak hanya sebatas di Serang, tidak hanya sebatas di Banten, Ya. di Indonesia, bahkan dunia sana. Artinya juga termasuk tadi ya, mengupgrade kapasitas kita kali Mas ya. Betul. Biar kita lebih punya knowledge, punya wawasan yang luas dan akhirnya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, Betul, keren betul. banget ya. Nanti jangan kapok Mas ya. Mungkin Kang Supri kali yang jangan kapok. Oh Kang enggak. Saya justru sebenarnya pengen lama. Oke. Ya. Mas, kemarin Kang Nasrul ada giveaway. Mas Oke. Eki mau ada giveaway atau mau ikut juga giveaway? Boleh. Kalau nggak salah, Kang Nasrul itu baju ya? Baju, iya. Oke. Bagi siapapun, teman-teman yang ada di channelnya Jurnal Lecture, yang bisa memberikan komentar, inspirasi terbaik, Iya. atau kata-kata mutiara. Iya. Nah, tentunya bukan yang menjatuhkan, tapi yang membangun. Saya sangat berharap sekali bagi siapapun yang mengirimkan itu yang terbaik. Kalau Kang Nasrul berapa? 10 baju ya? 10 baju dia. Nah, Dia saya bilang juga 10 baju. akan memberikan 10 baju Heeh. seperti yang kita pakai juga. Oh. Kasih lihat dong Mas, kasih lihat Mas. Mungkin sama kali ya Iya. dengan Kang Nasrul. Wong Serang laku Widhi nih. Oh. Nah, ini akan kita berikan kepada teman-teman yang terpilih 10 pemberian, baik itu pendapat ataupun apapun itu, yang paling baik akan kita berikan kaos. Oh, atau dikasih bonus riches. Bisa jadi kalau seandainya pada saat memang pengambilannya itu bisa di hari yang bersamaan, kita akan berikan juga makan siang, makan malam, ataupun kalau makan pagi kayaknya nggak enak kedengaran gitu. Iya, iya. Karena ada sambal ya. Mungkin itu dari kita. Pokoknya pantengin terus channel Jurnal Lecture, Iya. dan juga jangan lupa beri pendapat, opini yang sifatnya pembangunan untuk saya dan juga Kang Nasrul. Oke, siap Mas Eki. Ya. Sukses selalu. Thank you.